Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Nurutari dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Fatu Mekah. Fatu Mekah terdiri dari dua bagian. Yang pertama, terdapat sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, dan yang kedua, terdapat faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Mekah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dengan secara singkat. Fatu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 1.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Mekah, kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Yang pertama, terdapat sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Pada tahun 628, kaum Quraisy dan Muslim Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan kesetiaannya kepada kaum Quraisy, sedangkan suku Huja'ah menyatakan untuk bergabung dengan kaum Muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, Bani Bakr melakukan serangan kepada suku Huja'ah yang dibantu oleh kafir Quraisy. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Suku Huja'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan untuk menyerang Bani Bakr. Namun, permohonan tersebut tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian. Tetapi kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada pilihan lain, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kafir Quraisy. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang paling besar sepanjang sejarah, sehingga membuat Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukannya bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Dengan kekuatan pasukan yang sangat besar, kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai dan membuat simpati orang-orang Quraisy. Apabila selama dalam perjalanan, kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Dan yang kedua, terdapat faktor-faktor keberhasilan dalam Fatu Mekah. Dalam proses Fatu Mekah, Rasulullah SAW melakukan sebuah tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dalam peperangan. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat saraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Dalam kesempatan ini juga Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya ingin masuk Islam. Seorang sahabatnya Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan
dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang memasuki ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. Dan yang ketiga, siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. Dan yang terakhir, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya, maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun, ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Terdapat Quran surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah SAW enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah Rasulullah SAW memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Talha pemegang kunci Ka'bah. Dan dalam kesempatan itu juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk memumandangkan azan untuk yang pertama kalinya di kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.